Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dalam mata kuliah psikolinguistik dan di sini saya mendapatkan materi mengenai beberapa isu pemerolehan bahasa. Di sini saya menempuh tugas UAS dari Bapak Dwi Yuliono dan sebelum saya menjelaskan tentang beberapa isu pemerolehan bahasa, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Imratus Solehah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PBA, NIM saya 2309600 2001. Saya dari kampus Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzakisyah. Baik, di sini inti pembahasan yang akan saya bahas dalam PPT tersebut, yaitu ada tiga. Yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa, dan yang kedua, isu-isu dalam pemerolehan bahasa, dan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Sebelum saya melanjutkan inti pembahasannya, di sini saya akan kasih latar belakang terlebih dahulu. Pemerolehan bahasa merupakan salah satu kajian utama dalam psikolinguistik yang membahas bagaimana manusia memperoleh kemampuan berbahasa sejak usia dini. Dalam kajian psikolinguistik, pemerolehan bahasa tidak terlepas dari berbagai isu yang menjadi perhatian para ahli. Salah satu isu yang paling mendasar adalah perdebatan antara faktor bawahan natur atau faktor lingkungan nutur. Sebagian ahli memperdebatkan bahwa kemampuan berbahasa sudah dimiliki manusia sejak lahir, sementara yang menekankan pentingnya peran lingkungan dan pengalaman dalam membentuk kemampuan tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses kompleks dan multidimensional. Di sini pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Pada awal bayi dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berbicara dengan orang lain. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama yang seringkali disebut bahasa ibu. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh, maka pada usia tertentu anak memperoleh bahasa itu dan bahasa kedua atau bahasa kedua yang ia kenal sebagai hazanah pengetahuan yang baru. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama yang dikuasai. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai sejak awal hidupnya, melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitar anak tersebut. Pembahasan kedua di sini yaitu isu-isu dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu isu natur dan versus nutur. Isu natur versus nutur merupakan perdebatan mengenai faktor utama yang mempengaruhi pemerolehan bahasa manusia. Istilah natur mengacu pada faktor bawaan atau biologis, sedangkan nutur mengacu pada faktor lingkungan dan pengalaman sosial. Dan yang kedua di sini yaitu pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses ketika anak memperoleh bahasa ibu atau bahasa yang digunakan dalam lingkungan keluarga. Bahasa pertama biasanya diperoleh secara alami tanpa pembelajaran formal. Sementara itu, pemerolehan bahasa kedua terjadi setelah seseorang menguasai bahasa pertama. Bahasa kedua yaitu dipelajari melalui pendidikan, lingkungan sosial, media, dan interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu di sini bilingualisme dan multilingualisme. Bilingualisme adalah kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan multilingualisme adalah kemampuan menggunakan lebih dari dua bahasa. Dan yang keempat di sini yaitu faktor usia dalam pemerolehan bahasa. Usia merupakan salah satu faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Banyak ahli berpendapat bahwa anak-anak lebih mudah memperoleh bahasa dibandingkan orang yang dewasa. Hasil ini berkaitan dengan teori critical period hypothesis yang menyatakan bahwa terdapat masa kritis dalam perkembangan bahasa manusia. Masa kritis adalah periode tertentu kita
ketika otak manusia sangat mudah menerima dan mempelajari bahasa. Kelima, yaitu gangguan pemerolehan bahasa. Tidak semua anak mengalami perkembangan bahasa secara normal. Sebagian anak mengalami gangguan pemerolehan bahasa yang mempengaruhi kemampuan memahami atau menghasilkan bahasa. Beberapa bentuk gangguan pemerolehan bahasa antara lain. Yang pertama yaitu keterlambatan berbicara atau speech delay. Dan yang kedua yaitu leksia, dan yang ketiga yaitu gagap, dan yang keempat yaitu afasia. Keenam yaitu pengaruh lingkungan dan media digital. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap proses pemerolehan bahasa. Anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan televisi, internet, media sosial, dan gawai. Media digital memberikan pengaruh positif dalam pemerolehan bahasa, antara lain. Yang pertama, menambah kosakata, dan yang kedua, memperkenalkan bahasa asing. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan mendengar. Dan yang keempat, dan memperluas akses informasi. Nomor 7 di sini yaitu perbedaan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap pemerolehan bahasa seseorang. Setiap masyarakat memiliki cara berbahasa yang berbeda sesuai budaya masing-masing. Anak yang tumbuh di lingkungan yang aktif berkomunikasi biasanya memiliki perkembangan bahasa yang lebih baik dibandingkan anak yang kurang mendapatkan stimulus berbahasa. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama di sini ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik dan kemampuan bawaan manusia yang mendukung proses pemerolehan bahasa. Faktor ini sangat penting karena manusia pada dasarnya telah dilahirkan dengan potensi untuk memperoleh bahasa. Dan yang kedua di sini yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa seseorang. Bahasa diperoleh anak melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga. Ketiga, di sini faktor kognitif. Faktor kognitif sendiri ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi. Pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh perkembangan intelektual seseorang. Keempat, faktor sosial. Faktor sosial berkaitan dengan hubungan dan interaksi seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Bahasa pada dasarnya adalah alat komunikasi sosial, sehingga perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dan yang terakhir di sini adalah faktor emosional. Faktor emosional ini berkaitan dengan kondisi perasaan dan psikologis seseorang dalam proses pemerolehan bahasa. Keadaan emosi yang stabil dan positif sangat membantu perkembangan bahasa anak. Dari pembahasan inti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kesimpulannya yaitu isu pemerolehan bahasa dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses alami yang dialami manusia sejak usia dini untuk memperoleh dan menguasai bahasa, terutama bahasa pertama atau bahasa ibu. Proses ini tidak hanya melibatkan kemampuan biologis manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, lingkungan sosial, emosional, dan interaksi dengan orang lain. Pemerolehan bahasa menjadi salah satu kajian penting dalam psikolinguistik karena berkaitan dengan cara manusia memahami, memproduksi, dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian hasil pembahasan dari PPT yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata atau tutur bahasa yang salah saya ucapkan. Bu, akhiron dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.